rahimakumullah, kita akan melanjutkan materi kita pada minggu yang lalu, yang dimana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang tayamum, ya, tentang syarat tayamum dan fardu tayamum juga sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nah, pada malam hari ini mungkin kita akan lanjutkan dengan sunnah tayamum dan hal-hal yang membatalkan tayamum. Qala al-musannif rahimahullahu taala taghammadahu Allah bi rahmatihi wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Halaman 7. Wa sunanuhu thalathatu asya'a. Adapun sunnah tayamum itu ada 3. Waalaikumsalam. Sunnah niki mara pelajaran tersilae definisina saran sunnah niki lamun tegawe ieu mau ita pahala, lamun dia tegawe ya dia tak mau dosa, ya. Artinya meskipun ditinggalkan pun tidak berpengaruh terhadap keabsahan perkara yang kita lakukan itu, ya. Namun alangkah lebih baiknya untuk kita kerjakan agar lebih sempurna pahala yang kita dapatkan. Wa sunanu thalathatu asya'a. Adapun sunat tayamum ino telu luwena. Napi si pertama at-tasmiyatu, ya. Pertama ialah hendaklah kita awali ibadah itu dengan membaca bismillah, antena berkah, ya, agar jangan terputus dari rahmat Allah, jangan terputus dari kasih sayang Allah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap amalan, ya, yang kita lakukan yang tidak didahului terlebih dahulu dengan bacaan basmalah, maka perkara tersebut terputus rekan rahmat Allah, terputus rekan kebarakahan. Nah, jadi yang kita mau rahmat, ya, dan barakah, maka awalilah dengan bismillah. Yang kedua, taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan yang kanan atas yang kiri. Majulu ima kanan lekan ima kiri, ini sunnat. Kalaupun pelungguh misalkan mengusap terlebih dahulu tangan yang kiri lalu mengakhirkan yang kanan, tetap sah tayamum ta, lagu dia temu pahala sunat. Sampai di sini faham? Ya. Lalu yang terakhir, yang ketiga, wal muwalah, ya, itu beransur-ansur dina kanggo besiang antara usapan yang satu dengan usapan yang berikutnya, ya. Usapan wajah misalkan lek gubuk barat seke, usapan kedua, usapan ima lek imal misalkan dina bau, jadi harus nyambung usapan ini, ya, karena ini sunnah, ya. Nah, ini hadratan muhtaramin rahimakumullah. Nah, ada juga di antara sunnah-sunnah yang tidak disebutkan di dalam kitab niki, ya. Di antaranya apa? Melepas cincin, si ngodu cincin, lepas jam, si ngodu jam, ya. Apa misalkan secara aksesoris le dua anggota si gente usap di dalam tayamum ino, maka hendaklah untuk dilepas terlebih dahulu, ya. Masker rendah lepas, ya. Dendek tayamum sambil bermasker, ya, berkacamata, buka kacamata lamun dah bila bertayamum, jadi seperti itu. Nah, lanjut hadratan muhtaramin rahimakumullah. Walladhi yubtilu tayammuma thalathatu asya'a. Adapun yang membatalkan tayamum itu telu. Apa ini? Si pertama, ma abtalal wudu'a wa ru'yatul ma'i. Ma abtalal wudu'a. Yang pertama adalah segala sesuatu si embatalang wudu, maka itu akan membatalkan tayamum. Misalkan ngentut, keluar sesuatu dari dua jalan,
itu membatalkan wudu. Nah, di dalam tayamum juga seperti itu. Karena apa saja yang membatalkan wudu juga akan membatalkan tayamum, maka segala sesuatu yang kita lakukan ya di dalam perkara membatalkan wudu juga akan membatalkan tayamum, ya. Maka ingat-ingat itu hadratal muhtaramin rahimakumullah, apa-apa sih batalan wudu ini dalam mazhab Syafi'i, ya, bersentuhan, ya, bersentuhan dengan bukan mahram itu juga membatalkan wudu, memegang kemaluan depan maupun belakang itu membatalkan wudu juga, tidur yang tidak menetap juga membatalkan wudu. Jadi selaput perkara si batalan wudu maka akan membatalkan tayamum. Si kedua napi wa ru'yatul ma'i, ya, fi ghairi waqti salati, melihat air sebelum melaksanakan salat, ya. Ketika kita melihat air sindek teman salat, maka ini atau ketika kita melaksanakan sholat maka di sana itu batal tayamum kita. Nah, penjelasan lebih jelasnya hadratan muhtaramin rahimakumullah tentang melihat air ini, ya, ada beberapa pendapat para ulama. Ya. Melihat air sebelum, ya, kita sholat, maka di sana ulama sepakat, semua ulama sepakat akan batalnya tayamum. Lamun de teman gawe salat, misalkan, wah belum ada tayamum, ya. Nah, setelah itu de deman salat turun hujan, maka wajib hukumnya berwudu di sana, ya, batal di sana itu tayamumnya. Nah, permasalahannya sekarang ketika, ya, kita sedang dalam keadaan sholat, tayamum itu juru nih, itu sampai ke sholat, pas waktu rakaat terakhir, turun hujan. Pertanyaannya, apakah batal sholat atau terlanjutan sholat? Nah, di sini berbeda pendapat ulama di sini, ya. Nah, Hanafi dan Hambali, ya, mengatakan, ya, tayamum seseorang itu tidak menjadi batal disebabkan dengan adanya air ketika kita sedang dalam keadaan sholat. Maka lanjutkan sholat, karena sholat tidak batal. Ada tayamum tidak batal, mohon maaf, ya. Tetapi khusus dalam pembahasan mazhab Syafi'i, maka ada dua pendapat di sini, ya. Dalam mazhab Syafi'i ada dua ketentuannya. Pertama, lamun dengan si bertayamum terus melaksanakan sholat, ketika sholat turun hujan atau menemukan air, tiba-tiba ngempul air lejulun sitana sholat, ya, saking khusyuknya sholat, asik Allah kita ya pun datang yai. Nah, bagi orang yang mukim di sini, maka wajib hukumnya untuk berwudu. Artinya apa? Batal sholatnya dengan adanya air. Nah, tetapi berbeda halnya dengan orang yang dalam keadaan musafir. Dalam keadaan musafir, ya, ketika dia bertayamum karena sudah mencari air. Nah, ketika dia telah mencari air, tidak menemukan air, terus sampurna tayamum, lalu dia sholat, di tengah sholatnya itu dia menemukan air, ya, maka pada posisi seperti itu sholatnya tidak batal. Ya. Dari Nabi, wala tubtilu a'malakum, jangan engkau batalkan amalanmu. Tetapi ini khusus bagi orang yang musafir. Seperti itu, ya. Nah, lamun dalam mazhab si lain kan dena batal tayamumna. Ya, alasannya apa? Alasannya bahwa melihat air itu bukan sesuatu yang najis.
Ya, bukan sesuatu yang najis sehingga tidak berpengaruh terhadap keabsahan tayamum seseorang. Nah, lalu dalam mazhab Syafi'i ya itu batal salatnya. Batal salatnya. Nah, lalu pertanyaan terakhirnya hadratul muhtaramin rahimakumullah, ya. Ketika dena ai le tau te embe lebih utama bertayamum sibruna ara waktu atau teenti julu barehan sang datang ai ampo tekanggo tayamum, mana lebih afdal, mana lebih utama? Lebih utama terlangsung solat ke dengan tayamum itu atau tengenti dulu? Nanti kita solat di penghujung waktu. Nah, bagaimana di sini? Ya, jadi perhatikan hadratul muhtaramin rahimakumullah. Masih ingat pelajaran yang kemarin? Di antara ya syarat tayamum itu, ya, di antara syarat tayamum itu apa? Sudah masuk waktu solat. Baru apa tekanggo tayamum dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhab Maliki dengan Hanafi, meskipun sebelum masuk waktu solat boleh bertayamum di sana. Tapi dalam mazhab Syafi'i dan sah tayamum te lamun man tama waktu solat. Ya. Jadi ketika solat, ketika sudah adzan, baru di sana kita boleh bertayamum sebagai ganti daripada air untuk melaksanakan solat. Nah, neke permasalahannya yang dekna ara ai. Nah, ketika adzan, apakah lebih utama kita langsung bertayamum dan langsung sholat atau menunggu terlebih dahulu? Ya, sang. Nah, sang kena ke karang-karang 5 menit, sang kena karang-karang sejam, dah datang ai. Ampo atau sholat letono, apa atau tayamum dan sholat? Apa gasang ini? Lebih afdal. Di sini ada dua pendapat ulama hadratul muhtaramin rahimakumullah. Pendapat yang pertama mengatakan, ya, adakan terlangsung tayamum dan melaksanakan solat. Artinya apa? Solat di awal waktu. Kenapa? Karena kita dianjurkan untuk solat di awal waktu. Sunnah kan menyegerakan solat. As-salatu fi awwali waqtiha. Kan? Salatlah kalian itu di awal waktu. Ante dende tetema le golongan dengan si lalai. Ya. Nah, ini pendapat ulama yang pertama. Jadi segera langsung bertayamum dan laksanakan salat. Lagu pendapat si kedua jenana lebih afdal tengenti dulu. Ya. Lebih afdal tengenti dulu sampai parak genna buwe waktu. Ya. Ara ulama berpendapat seperti ini. Nah, di antara dua pendapat ini mana yang paling afdal? Mana yang paling kuat pendapatnya? Akhir waktu. Akhir waktu. Kenapa? Karena ini kita berbicara tentang dalam keadaan posisi darurat. Ya. Kita ingin melakukan ibadah tetapi dalam kondisi darurat. Kenapa kita dianjurkan untuk menunggu? Ya. Kenapa? Karena solat dengan berwudu lebih afdal dari solat dengan cara bertayamum. Seperti itu. Nah, jadi menunggu untuk mendapatkan yang lebih afdal itu afdal. Seperti itu. Ya. Nah, lagu dendek nunggu sampai ketindoan, lolos. Ini je berdosa tadi ini. Ya. Jadi nunggu, ya, sang keneke turun hujan atau sang keneke datang air, ya, seperti itu. Nah, jadi menunggu itu lebih diutamakan di sana. Nah, kembali lagi hadratul muhtaramin rahimakumullah.
Sebagaimana pembahasan yang kemarin itu, ya. Jadi harus temeta ai julu. Harus temeta ai julu ampo tekanggo tayamum. Harus berusaha metai. Lamun dek teman berusaha metai ampo te ojok-ojok tayamum, dek naman cukup syaratna lek tono. Ya. Dek naman cukup syaratna. Dan ulama menyimpulkan, ya, batasan temeta ai ino cukuplah kurang lebih sekitar 6.000 langkah. 6.000 apa 600? 6.000 langkah, mohon maaf, 6.000 langkah. Kilo. Ya? Kilo. Jadi leka hitung jengkang dino 6 yu. Hitung wah pokoknya. Mbe kira-kira entahan ini lah mesti 6 yu ini no. Tirpas. Selong atau lenik, ya. Nah, pokoknya hitung wah ini. Ya. Dan ini ada di kitab Fiqhul Islam wa Adillatuh dijelaskan di sana itu. Ya. Berjalan mencari air sebanyak 6.000 langkah. Ya ampo tekanggo bertayamum. Ndi tojok-ojok brute entak bangkat si barat di nara ai. Masjid di nara ai goro. Kalimanang di nara ai. Terus teberu sat proyek ternis tibu pau goro songkelep darah pepe ya. Terus apa tayamum denaman kanggo kumbena karena denaman cukup 6 yu langkah. Jadi seperti itu. Jadi itu dia hadratan muhtaramin rahimakumullah. Nah, itu diantara hal-hal yang membatalkan tayamum. Dan yang terakhir, yang ketiga, yang membatalkan tayamum itulah wariddatu. Wa na'udzubillah, ya. Murtad artinya riddah ini. Ya. Jadi ketika orang itu berpindah keyakinan, maka seketika itu pula batal tayamumnya. Nah, permasalahan terakhir hadratal muhtaramin rahimakumullah, sininaman dengan ngebang, ya, sambil menunggu azan. Pembahasan terakhir tentang tayamum ialah, ya, tentang solat yang kita kerjakan. Nah, tayamum itu mengizinkan kita untuk melaksanakan solat berapa kali, solat apa saja. Nah, ini dia pembahasannya. Ya. Lamun ta berbicara tentang madhab selain Syafi'i janana, maka satu tayamum itu boleh untuk melakukan 5 waktu solat. Ya kan zuhur sampai subuh, selama iman batal tayamum deh, maka boleh solat dengan satu tayamum itu. Akas selama iman batal. Ya. Nah, lamun dalam madhab Syafi'i satu tayamum lamun niat teino tekodung gawe solat fardu, maka hanya boleh melakukan satu solat fardu. Ya, sekek tayamum berlaku hanya untuk satu solat fardu. Ya. Zuhur misalkan sekek tayamum, dia bau tayamum selain zuhur dekadu wadu solat asar, apalagi solat maghrib. Seperti itu. Maghrib dengan isya harus 2 kali tayamum di sana. Karena satu tayamum hanya berlaku untuk satu solat fardu. Kecuali ada boleh kita melakukan solat 2 fardu, ya, menggunakan satu tayamum. Kapan itu? Ketika kita dihadapkan dengan antara solat fardu, ya, dengan solat yang fardu kifayah. Kan ada dua fardu kan? Ara fardu ain, ara fardu kifayah. Fardu ain ini wasi 5 waktu ini. Nah, tetapi ketika bersamaan waktunya dengan fardu kifayah, bisa dengan menggunakan satu tayamum. Misalkan salat zuhur plus salat janazah. Ya. Salat zuhur plus salat janazah bisa menggunakan satu
tayamum. Lagu untuk fardu silain dana kanggo. Satu tayamum hanya berlaku untuk satu solat fardu. Nah, ngumbela mun solat sunat, kalau solat sunat bisa melakukan sebanyak semampu pelungguh de tanpa batas. Mau 100 rakaat silahkan, mau 1000 solat sunat silahkan dengan menggunakan satu tayamum, tidak masalah. Ya, lamun niat tayamum ini melaksanakan solat sunat, maka periri itu niat de, ya periri. Apakah solat ini niat ini menentukan solat sigen tegawe, apakah solat ini untuk fardu atau solat ini untuk sunat. Maka kalau pelungguh udah berniat tayamum untuk solat sunat, hati-hati, tidak bisa digunakan untuk solat fardu. Faham? Aku tayamum niatku kudu solat id misalkan. Niat deh nih, dia kudu solat id. Maka nanti masuk waktu zuhur tidak boleh menggunakan tayamum yang tadi. Atau ngikut tarawih, tayamum atau kamu tarawih, maka dia tidak bisa melakukan sholat isya di sana. Seperti itu. Nah, maka niatkan saja melakukan sholat fardu di sana. Ya. Nah, bagaimana dengan kalau kita niat sholat fardu, apakah boleh kita melakukan sholat sunat setelahnya? Boleh. Sekali tayamum nih, niat saya untuk sholat isya. Nah, setelah kita melaksanakan sholat isya, apakah boleh melaksanakan sholat tarawih dengan satu tayamum itu? Boleh atau kanggo? Boleh. Atau tidak kanggo? Boleh. Boleh. Ya. Kalau niat kita tayamum melakukan sholat fardu, maka boleh setelahnya melaksanakan sholat sunat. Kenapa? Sunat itu memiliki derajat lebih rendah dibandingkan dengan wajib. Lagu lamun si bermasalah ketika niat kita itu bertayamum ingin melaksanakan sholat sunat, maka tidak boleh nanti untuk melaksanakan sholat fardu. Jadi seperti. Nah, sampai di sini paham? Membaca Al-Quran juga demikian, itu perkara sunat, maka boleh. Setelah sholat, pelungguh membaca Al-Quran, boleh. Seperti itu. Ya. Dan sholat sunnah yang lainnya. Wallahu ta'ala a'la wa alam.